Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa bedanya baca mantra dengan baca buku? Mantra misalnya simsalabim atau abrakadabra, prok prok prok, ya. Yang lain-lain lah ya. Dan baca buku misalnya baca buku tentang bagaimana menghadapi atau bagaimana menjaga kesehatan dalam menghadapi virus corona misalnya ya. Bedanya apa? Yang pertama tentu saja kalau mantra itu ya tidak membuat kita menjadi lebih pandai ya, sesudah baca mantra ya sudah kita tidak mendapatkan pencerahannya. Akan tapi kalau baca buku ya, kalau kita membaca, namanya membaca buku gitu ya, atau membacalah artikel tentang bagaimana menghadapi pandemi ini, bagaimana kita menjaga kesehatan, menjaga istirahat, menjaga makan, menjaga olahraga selama COVID supaya tetap sehat ya. Nah itu sesudah membaca artikel misalnya itu, kita punya pengetahuan, kita bisa bergerak atau bisa hidup dengan lebih sehat, insya Allah seperti itu ya. Itu pertanyaan pertama ya, mantra dan baca mantra dan baca buku ya. Nah, pertanyaan kedua adalah Al-Quran ya. Al-Quran itu kita baca sebagai mantra atau sebagai sesuatu yang akan dapat menambah pencerahan bagi kita ya. Kalau baca mantra kan kita tidak perlu tahu artinya ya. Simsalabim artinya apa sih? Atau abrakadabra gitu, nggak perlu tahu artinya, tapi diyakini bahwa kalimat itu bisa membuat sesuatu menjadi lebih baik ya, atau bisa menyihir sesuatu ya. Tapi kalau baca buku maka ya baca, kita harus paham isinya apa ya. Jadi Al-Quran kita baca sebagai mantra atau sebagai buku ya. Ada yang bilang bahwa kadang-kadang juga kita bisa baca sebagai mantra, maksudnya bukan mantra ya, doa ya, atau zikir. Zikir itu memang kita katakan misalnya ya, ketika kita berada di mana dalam kesedihan atau apa, kita atau habis sholat ya, kita mengatakan subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar misalnya ya. Itu juga sugestif tapi ya. Jadi kadang-kadang kita kalimatkan atau kita baca ayat-ayat Al-Quran atau doa-doa tapi dengan maksud sugestif. Kalau kita bilang saya pasti bisa terus-terusan ya, ketika kita misalnya mau melompat suatu selokan yang lebar gitu ya, akhirnya kita bisa ya, karena kita punya sugestif untuk saya bisa ya. Nah kalau zikir subhanallah walhamdulillah mungkin juga bisa dianggap sebagai sugestif. Subhanallah, maha suci Allah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah ya, Rabb semesta alam ya, la ilaha illallah dan seterusnya. Tapi lagi-lagi bahwa walaupun dia cuma sugestif, tapi tidak mau kita harus tahu artinya, tahu makna apa yang kita baca ya. Beda dengan mantra tadi yang kita tidak tahu apa-apa ya, tapi kita harapkan ada sesuatu. Nah, Quran dibaca sebagai apa ya? Tentu saja harusnya bukan sebagai mantra, tapi lebih sebagai bacaan yang bisa menyebabkan kita mendapatkan pencerahan ya. Karena Nabi pun ya, Nabi Muhammad SAW itu memerintahkan ya. Kalau kita akan menganjurkan, memerintahkan saja deh ya, kita harus membaca Al-Quran minimal 1 hari 1 juz ya, atau 1 bulan itu selesai. Dalam 1 bulan selesai ya, atau maksimal itu 3 hari gitu ya. Nah, yang diperintahkan adalah membaca, bukan melafalkan saja gitu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakul yadabbaru ayatihi waliyatazakara ulul albab ya. Kitabun anzalnahu ilaika ya, kitab ini aku turunkan kepadamu ya Muhammad, mubarak ya, untuk mendapatkan berkah. Nah, jadi Al-Quran itu memang dibaca kita akan dapat berkah. Mungkin seperti yang orang-orang baca mantra diharapkan nanti akan sesuatu datang ya. Tapi
lanjutan ayatnya adalah kitabun anzalnahu ilaika mubarak liyadabbaru ayatihi, ya, supaya kemudian menjadi kalau ditadaburi, ya, ayat-ayatnya. Jadi artinya dibaca, dimengerti ayat-ayatnya, ya, baru dia bisa memberikan pencerahan pada kita, ya. Pertanyaan terakhir, kapan kita terakhir kali membaca Al-Quran? Bukan membacanya sebagai mantra, tapi membaca Iqra, ya, membaca sebagaimana kita mentadaburi atau membaca artikel tentang bagaimana menghadapi COVID gitu ya, sehingga sesudah membaca kita bisa mengerti bagaimana menghadapi COVID. Ya. Kapan terakhir kali kita membaca Al-Quran? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.